Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Berjumpa kembali di pembelajaran jarak jauh Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran ke-6, kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam berasal dari suku Madian. Suku Madian adalah orang-orang Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an di pinggiran negeri Syam. Saat ini, Syam dikenal sebagai negeri Syria. Penduduk Madian terdiri dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, Tuhan yang Maha Esa. Penduduk Madian saat itu gemar berbuat curang, licik, tidak jujur dan tidak adil. Salah satu contoh perilaku curang penduduk Madian adalah mengurangi timbangan dalam jual beli. Penduduk Madian sudah lama melupakan ajaran Nabi dan Rasul. Mereka tidak percaya adanya Allah. Mereka menyembah hutan dan aikah, yaitu sebidang padang pasir yang ditumbuhi pohon. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Syuaib alaihissalam untuk menyeru mereka supaya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 84, artinya, dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka, Syuaib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang dibinasakan, kiamat." Nabi Syuaib alaihissalam mengingatkan kaumnya pada kenikmatan yang mereka dapatkan agar mereka bersyukur. Kaum Nabi Syuaib alaihissalam tetap tidak mau mengikuti ajakannya. Bahkan mereka mengejeknya, mengancam Nabi Syuaib alaihissalam dengan berkata, "Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Sedang kenyataannya kami memang memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah menganiayamu, sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami." Nabi Syuaib alaihissalam berkata, "Dan wahai kaumku, berbuatlah menurutmu kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang ditimpa azab, yang menghinakan, dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu." Mendapat ancaman dari kaumnya itu, Nabi Syuaib alaihissalam tidak merasa takut. Nabi Syuaib alaihissalam meyakini bahwa dengan sepenuh hati Allah akan menolong dan melindunginya. Nabi Syuaib alaihissalam tetap berdakwah dengan senantiasa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kemungkaran kaum Nabi Syuaib alaihissalam semakin merajalela. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menurunkan azab kepada kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Azab Allah datang menimpa penduduk Madian. Mula-mula
mereka diserang udara yang sangat panas sehingga mereka keluar dari rumah masing-masing untuk mencari udara segar. Akan tetapi, dimanapun mereka berada, udara tetap terasa panas sehingga menyesakkan dada dan nafas mereka. Saat mereka kebingungan, tiba-tiba tampak awan hitam menaungi kawasan lembah. Mereka gembira melihat awan itu. Mereka mengira awan itu akan mendatangkan hujan dan hawa sejuk yang mereka rindukan. Namun, dugaan mereka salah. Pada saat itu, dari awan yang pekat itu, kilat, petir, dan guntur menyambar saling menyusul. Penduduk negeri Madia pun itu binasa. Baik anak-anak, sikap yang dapat kita ambil dan kita teladani dari Nabi Syuaib alaihissalam yaitu yang pertama, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syuaib telah melaksanakan amanah dari Allah yaitu berdakwah. Yang kedua, mengingatkan teman agar berbuat baik. Nabi Syuaib alaihissalam selalu mengingatkan kaumnya agar tidak berbuat curang dalam berjual beli. Yang ketiga, bersemangat dan tidak putus asa. Dalam berdakwah, Nabi Syuaib alaihissalam selalu bersemangat dan tidak putus asa walaupun kaumnya menentang. Baik anak-anak, setelah kalian menyaksikan pembelajaran kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam, sekarang kalian kerjakan, ayo berlatih. 1-5 kerjakan di buku tulis kalian masing-masing ya. Dan semangat. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian pembelajaran hari ini dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.